Aktivitas pertambangan dan limbah yang dihasilkan meliputi arsenik, asap, asam sulfat, timbal, merkuri, raksa, batu-batuan, logam berat, karbon monoksida, radioaktif, dan berbagai macam lainnya. Sisa hasil kegiatan pertambangan yang tidak lagi memiliki nilai ekonomis seperti logam berat cair. Salah satu contoh kegiatan pertambangan mineral dan batu bara menghasilkan limbah B3 dalam jumlah besar yang akan berdampak terhadap lingkungan, sedangkan limbah industri padat antara lain adalah plastik, kantong, sisa pakaian, sampah kertas, kabel listrik, bubur-bubur sisa semen, lumpur-lumpur sisa industri, dan lain sebagainya. Tumpahan minyak di laut. Oil spill atau tumpahan minyak merupakan salah satu kejadian pencemaran laut dapat diakibatkan dari hasil operasi kapal tanker, air balas, perbaikan dan perawatan kapal, docking, terminal bongkar muat tengah laut, air bilga, saluran buangan air, minyak dan pelumas hasil proses mesin, scrapping kapal. Dan yang banyak terjadi adalah kecelakaan, tabrakan kapal tanker. Limbah aktivitas pertanian meliputi sekam padi, kotoran hewan, pestisida, herbisida dan insektisida. Sisa pupuk diantaranya adalah nitrat, fosfat dan lain sebagainya. Limbah-limbah tersebut ditambah dengan limbah yang berasal dari kegiatan lainnya dapat menyebabkan terkontaminasinya lingkungan perairan kita, yakni komponen abiotik dan biotik. Kontaminasi pada komponen biotik meliputi air dan sedimen sebagai media hidup berbagai jenis biota perairan. Hal ini tentunya berpotensi meningkatkan bioakumulasi, biokonsentrasi dan biomagnifikasi pada biota perairan, baik melalui rantai makanan, inhalasi, dan uptake secara langsung. Bioakumulasi mengacu pada bagaimana suatu zat toksik memasuki rantai makanan. Bioakumulasi juga didefinisikan sebagai masuknya zat toksikan oleh makhluk hidup dari suatu lingkungan melalui suatu mekanisme atau lintasan. Zat toksik yang mengalami peningkatan konsentrasi dalam organisme hidup saat mereka mengambil melalui udara, air, atau makanan yang terkontaminasi di mana zat tersebut sangat lambat di metabolisme atau dikeluarkan dikenal dengan istilah bioakumulan. Proses bioakumulasi melalui 3 fase diantaranya adalah 1. Pengambilan dikenal dengan istilah uptake. 2. Penyimpanan atau penimbunan dikenal dengan istilah storage. 3. Pelepasan dikenal dengan istilah eliminasi. Terdapat 3 jalur utama bahan toksik masuk ke dalam biota atau manusia, yaitu melalui saluran pencernaan atau makanan, gastrointestinal, jalur pernapasan, inhalasi, dan melalui kulit, topikal. Bahan toksik masuk ke dalam saluran pencernaan umumnya melalui makanan atau minuman dan kemudian diserap di dalam lambung. Bahan toksik yang masuk melalui saluran pernapasan menuju paru-paru akan diserap oleh alveoli paru-paru. Pada umumnya kulit lebih impermeabel dan karenanya merupakan barier, penghalang, yang baik bagi bahan toksik masuk ke dalam tubuh. Namun beberapa bahan kimia dapat diserap oleh kulit dalam jumlah yang cukup banyak sehingga menimbulkan efek sistemik. Suatu zat kimia dapat diserap lewat folikel rambut atau lewat sel-sel kelenjar keringat. Setelah bahan toksik tersebut diserap dan masuk ke dalam darah, kemudian didistribusikan ke seluruh tubuh dengan cepat. Namun demikian sebagian bahan toksik dapat dikeluarkan oleh mekanisme tubuh secara alami melalui urin, empedu dan paru-paru. Dan sebagian lagi bisa mengalami biotransformasi dan bioaktivasi. Yang lebih berbahaya adalah jika terjadi proses bioaktivasi di mana bahan toksik diubah menjadi bahan yang lebih toksik oleh metabolisme tubuh. Biokonsentrasi adalah banyaknya konsentrasi zat toksik yang ada di lingkungan sekitar yang akan diserap oleh suatu organisme dan atau biota akuatik sehingga dapat meningkatkan konsentrasi zat toksikan dalam tubuhnya. Biokonsentrasi juga didefinisikan sebagai masuknya zat toksik secara langsung dari kompartemen lingkungan oleh organisme dan atau biota akuatik melalui jaringan tubuhnya. Sedangkan faktor biokonsentrasi merupakan kecenderungan suatu zat toksik yang diserap oleh organisme dan atau biota akuatik.
Faktor biokonsentrasi merupakan rasio antara konsentrasi zat toksik dalam organisme dan atau biota akuatik terhadap konsentrasi zat toksik pada kompartemen lingkungan perairan yakni air dan sedimen sebagai media hidupnya. Untuk menghitung faktor biokonsentrasi maka kita perlu mengetahui konsentrasi zat toksik pada organisme dan atau biota akuatik dan juga konsentrasi zat toksikan pada kompartemen lingkungan perairan yakni air dan atau sedimen. Dengan mengacu pada formulasi sebagai berikut. Biomagnifikasi mengacu pada kecenderungan zat toksik untuk terkonsentrasi dan berpindah dari satu tingkat trofik ke tingkat berikutnya. Biomagnifikasi juga didefinisikan sebagai proses di mana zat toksik konsentrasinya semakin meningkat dengan meningkatnya posisi makhluk hidup pada suatu rantai makanan. Pengambilan atau uptake zat toksikan melalui penyerapan partikel tersuspensi dan melalui konsumsi makanan yang terkontaminasi dikenal dengan istilah biomagnifikasi. Secara lebih spesifik, bioremediasi merupakan penggunaan mikroorganisme untuk membersihkan zat toksik yang disebabkan berbagai aktivitas antropogenik sebagai akibat dari terkontaminasinya lingkungan perairan. Bioremediasi bertujuan untuk memecah atau mendegradasi zat toksik menjadi zat yang kurang toksik atau tidak beracun. Bioremediasi merupakan alternatif pengolahan berbagai jenis limbah dengan cara degradasi oleh mikroorganisme yang menghasilkan senyawa akhir yang stabil dan tidak beracun. Beberapa bioremediasi yang dapat diterapkan meliputi 1. Memanfaatkan bakteri pendegradasi berbagai limbah. 2. Proses ekstraksi zat toksikan dan berbahaya. 3. Menghasilkan senyawa yang dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme lain. 4. Menghasilkan antibodi untuk melawan antigen tertentu. Metode pengolahan yang efektif dan murah. Salah satunya adalah adsorpsi menggunakan low-cost adsorben. Pada saat ini, bioadsorben berupa tanaman mulai mendapatkan perhatian utama di negara-negara berkembang. Penggunaan tanaman terkait untuk membersihkan lingkungan dikenal sebagai phytoremediation. Phytoremediation memberikan suatu solusi secara ekonomis untuk remediasi. Pemilihan tanaman yang dapat digunakan pada phytoremediation setidaknya didasarkan atas karakteristiknya sebagai hyperaccumulator, mempunyai koefisien transport dari lingkungan ke akar yang tinggi, mempunyai biomasa yang besar dan cepat tumbuh. Berbagai penelitian sudah dilakukan untuk melihat potensi tanaman dalam meremediasi bahan toksik, diantaranya adalah logam kromium, V. Antara lain pada Pterocarpus indicus dan Jantropha curcas L oleh Mangkudiharjo, 2008. Leptospermum scoparium oleh Lyon dan kawan-kawan, 1971. Pteris vittata oleh Su dan kawan-kawan, 2005. Salsola kali oleh Gardea Torres Day dan kawan-kawan, 2005. Lirsia hexandra Schwartz oleh Zhang dan kawan-kawan, 2007. Brassica junsia oleh Hema dan kawan-kawan, 2008. Eichhornia crassips oleh Hung dan kawan-kawan, 2009. Dan masih banyak lagi penelitian oleh berbagai ilmuwan terkait dengan kemampuan tumbuhan dalam menyerap zat toksik lainnya. Mekanisme biologis dari hiperakumulasi unsur logam pada dasarnya meliputi proses-proses. 1. Interaksi rizosferik, yaitu proses interaksi akar tanaman dengan media tumbuh, tanah dan air. Dalam hal ini tumbuhan hiperakumulator memiliki kemampuan untuk melarutkan unsur logam pada rizosfer dan menyerap logam bahkan dari fraksi tanah yang tidak bergerak sekali sehingga menjadikan penyerapan logam oleh tumbuhan hiperakumulator melebihi tumbuhan normal. 2. Proses penyerapan logam oleh akar pada tumbuhan hiperakumulator lebih cepat dibandingkan tumbuhan normal. Terbukti dengan adanya konsentrasi logam yang tinggi pada akar. Lasat 1996. Akar tumbuhan hiperakumulator memiliki daya selektivitas yang tinggi terhadap unsur logam tertentu. 3. Sistem translokasi unsur dari akar ke tajuk pada tumbuhan hiperakumulator lebih efisien dibandingkan tanaman normal. Hal ini dibuktikan oleh rasio konsentrasi logam tajuk akar pada tumbuhan hiperakumulator lebih dari 1. Bioindikator disebut juga spesies indikator.
adalah setiap spesies atau sekelompok spesies makhluk hidup yang fungsi, populasi, atau keadaannya dapat mengungkapkan kondisi kualitas lingkungan tempat hidupnya. Indikator ekologis utama meliputi keberadaan, keanekaragaman, dan kepadatan spesies penting dari kategori dilindungi, langka, spesies payung, endemik, dan flagship species. Bioindikator juga berupa organisme hidup seperti tanaman, plankton, hewan, dan mikroba, yang digunakan untuk menyaring kesehatan ekosistem alami di lingkungan. Indikator biologi dapat memantau secara kontinu dan merupakan petunjuk yang mudah untuk memantau terjadinya pencemaran. Berikut ini adalah beberapa hewan yang dapat digunakan sebagai bioindikator ekologi. 1. Capung atau butterfly merupakan hewan yang sebagian siklus hidupnya di air, terutama perairan yang belum terkontaminasi. Diantaranya adalah spesies Baetis spp, dan Ephemerella spp, Hexagenia limbata, dan Habilineata. 2. Burung kuntul kerbau yang menjadikan wilayah perairan hingga kawasan urban sebagai habitat. 3. Lalat sebagai indikator lingkungan. 4. Amfipoda seperti spesies Hyalella spp, Gamarus lacustris, G. fasciatus, dan G. pseudolimnaeus. 5. Tumbuhan adalah bioindikator yang baik, dan daun adalah bagian tumbuhan yang paling peka pencemaran. 6. Cacing pipih dan jenis cacing lainnya yang dominan sebagai pertanda terjadinya penurunan kualitas lingkungan perairan. 7. Moluska dan gastropoda. 8. Ikan yang sangat sensitif atau peka terhadap penurunan kualitas lingkungan perairan seperti spesies ikan perairan tawar meliputi Cyprinella litsi, Lepomis macrochirus, Istalurus punctatus, Passifastacus, dan spesies ikan air asin seperti Fundulus similis, Lagodon rhomboides, Orthipristis chrysoptera.